ketimpangan itu dimulai dari pendidikan. Ya. Jadi saya melihat hari ini dalam jangka panjang kita harus bereskan akses pada pendidikan. Dalam jangka pendek akses. Mantan Gubernur DKI Jakarta baru-baru ini bertemu dengan Rocky Gerung dalam sebuah podcast. Pada kesempatan tersebut, keduanya melakukan banyak diskusi, salah satunya dalam ketimpangan yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Dalam cuplikan video yang dibagikan ulang oleh akun X, @maidiasmara 1701, Anies Baswedan mengatakan bahwa ketimpangan bermula dari sulitnya akses pendidikan. Menurut Anies Baswedan, hasil dari pendidikan tidak dapat dilihat dalam jangka waktu pendek, sehingga harus diterapkan sedini mungkin. Ia kemudian membandingkannya dengan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kebijakan yang terkait dengan ekonomi akan melihat hasil yang lebih cepat jika dibandingkan dengan pendidikan. Mata-mata ditandai dengan soal Gini rasio yang beres, bukan. Tapi justru menurut hemat kami, nah ketimpangan itu dimulai dari pendidikan. Ya. Jadi saya melihat hari ini dalam jangka panjang kita harus bereskan akses pada pendidikan. Dalam jangka pendek akses kepada kesempatan ekonomi. Nah, yang saya khawatir soal pendidikan ini nggak jadi perhatian serius. Kenapa? Karena pendidikan itu hasilnya itu nampaknya satu generasi. Kalau ekonomi, intervensi hari ini, angkanya pertengahan tahun akan kelihatan, akhir tahun kelihatan. Kalau yang ini tidak. Nah, bagi yang berada di wilayah politik, melakukan intervensi di pendidikan, tidak bisa diklaim pada saat pemilu besok. Betul. Hal tersebut pun disetujui oleh Rocky Gerung dan sejumlah narasumber lainnya yang hadir dalam podcast tersebut. Unggahan tersebut pun menuai beragam reaksi dan respon dari pengguna X. Tak sedikit warganet yang membandingkan dengan kebijakan pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat ini. Melihat efisiensi anggaran yang dilakukan, sejumlah dana pendidikan pun turut dipangkas. Hal itu rupanya membuat sebagian besar publik geram dan menyebut pemerintahan kali ini hanyalah omon-omon, istilah yang pernah digunakan Prabowo Subianto saat kampanye Pilpres 2024 lalu. Prabowo mana nyampe, cuma bisa omon-omon, komentar seorang warganet. Lantas, di lain sisi, mantan calon Presiden RI Anies Baswedan juga memaparkan dalam mengelola sebuah kota, bahkan sebuah negara, ada prinsip mendasar yang harus dipegang, yakni fasilitas publik bukan sekedar aset administratif, tetapi instrumen untuk membangun ekosistem yang lebih eksklusif dan produktif. Nah, itu yang hilang, yang hilang. Per angkatan itu bisa hampir 1 juta sampai 2 juta. 1,8 sampai 2 juta per angkatan. Jadi kalau ini biarkan terus, maka anak pernah kelas 1 SD nggak pernah lulus SMA. Dan itu artinya mereka tidak mungkin masuk sektor formal. Mana mungkin sektor formal itu persyaratannya SMP, SMA minimal. Nah, apa yang terjadi? Ini berlangsung lama. Kalau ini kita beresin, setiap wilayah jumlah bangku SD sama dengan bangku SMA. Apa yang terjadi? Kita akan punya seperti garis lurus yang masuk SD, nggak seperti piramid seperti sekarang. Sehingga akses pada kesempatan untuk sejahtera mesti lebih baik. Anies mengklaim ketika bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ia mengambil keputusan untuk membuka akses fasilitas kementerian bagi anak-anak sekolah yang membutuhkan ruang untuk latihan teater, diskusi, atau kegiatan lainnya secara gratis. Keputusan ini yang diambil oleh Anies Baswedan bukan sekedar memberi izin, namun merupakan bentuk komitmen bahwa fasilitas negara harus kembali kepada rakyat. Saat memimpin di Jakarta pun demikian. Menurutnya, prinsip yang sama diterapkan, yakni kantor kelurahan, kecamatan, hingga fasilitas publik lainnya bisa digunakan masyarakat tanpa harus membayar biaya sewa.
Anies kembali menegaskan bahwa kebijakan terbaik bukan hanya tentang aturan dan angka, namun tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kepentingan yang lebih luas. Sekarang kalau kita lihat subsidi kita tadi kemarin ya kita bicarakan namanya soal gas, subsidi kita untuk bensin, subsidi kita untuk pendidikan, subsidi kita untuk kesehatan. Itu semua banyak diberikan kepada mereka yang terlempar dalam sistem pendidikan kita. Jadi kitanya nggak memfasilitasi, otomatis mereka kalah. Karena mereka kalah, mereka ekonominya lemah, karena itu subsidi jalan terus. Lah kita mau menyelesaikan itu, luruskan ini. Artinya masalah di hulu dibereskan. Dulu, ini jangan bereskan di hilir-hilirnya doang. Betul. Ini jangka panjang. Nah karena jangka panjang seringkali di wilayah politik tidak diminati. Kenapa? Karena nggak bisa ditunjukin hasilnya besok. Saya beri contoh ya. Kita kan ada World Economic Forum ya. Itu World Economic Forum itu setahun sekali ya. Davos tiap bulan Januari. Pertanyaan, kalau World Education Forum tiap apa? Tiap 15 tahun sekali. World Economic Forum tiap tahun sekali. Apa artinya? Artinya kalau ekonomi itu kita intervensi sekarang, berapa bulan kelihatan, tahun depan ketemu lagi. World Education Forum tahun 2015, nanti baru ada lagi tahun 2030. Ini mana tuh? 2015. Terakhir di mana? Di Seoul. Di Seoul. Tahun 2015. Oke, sebelumnya 2000, ya. sebelumnya tahun 85, sebelumnya tahun 70. Jadi kalau World Education Forum itu 15 tahun sekali. Karena apa? Mereka tahu bikin kesepakatan hari ini, 15 tahun lagi baru ngecek nih hasilnya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komen di bawah.